Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku bakal bahas tentang teori biologis penuaan. Namun sebelumnya, perkenalkan dulu nama aku Siti Murfadila dengan NIM 23070160002. Nah, kita langsung ke pembahasannya aja ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan teori biologis? Nah, teori biologis yang dikemukakan oleh Zaid 1980, beliau mengasumsikan bahwa yang dikatakan dengan proses menua itu merupakan suatu perubahan yang terjadi dalam hidup seseorang yang berkaitan dengan perubahan struktur dan fungsi tubuh. Kira-kira kenapa ya seseorang itu bisa menua? Nah, kita langsung ke pembahasannya ya. Oke, yang pertama itu ada teori jam genetik, yaitu suatu kenyataan bahwa spesies-spesies tertentu dari makhluk itu memiliki harapan hidup. Jadi, di dalam tubuh manusia itu ada semacam jam. Nah, nanti jam itu bakal mengatur kapan kita mulai menua dan akhirnya akan meninggal. Manusia itu seperti mekanistik yang sudah diatur waktunya dan bergerak mengikuti seperti halnya jam. Teori ini juga menyatakan bahwa pada DNA sistematik akan terjadi mutasi progresif yang bisa menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan fungsional dari sel tersebut. Nah, penuaan kan merupakan proses yang tidak dapat dihindari karena sudah diprogram dan diatur waktunya oleh gen tersebut. Namun bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Gaya hidup yang sehat seperti pola makan teratur, olahraga, dan menghindari stres itu dapat membantu memperlambat proses penuaan. Nah, seiring bertambah usia, DNA sel somatik kan bakal mengalami mutasi progresif. Nah, mutasi itu bakal menyebabkan kerusakan pada sel dan jaringan, yang pada akhirnya akan menyebabkan penurunan fungsi organ pada tubuh secara keseluruhan. Selanjutnya ada teori error. Nah, menurut Orgel 1963 mengatakan bahwa proses menua itu terjadi akibat kesalahan pada proses transkrip sel dan sintesis protein yang akhirnya berdampak pada penurunan kualitas sel atau hanya sedikit sel-sel baru yang terbentuk. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan transkrip sel? Transkrip itu merupakan tahap awal di mana informasi genetik yang tersimpan dalam DNA disalin menjadi molekul RNA atau asam ribonukleat. Nah, RNA ini kemudian akan membawa informasi genetik dari inti sel ke kromosom, tempat terjadinya sintesis protein. Lalu sintesis protein itu apa? Nah, ini bukan tahap informasi genetik yang dibawa oleh RNA digunakan untuk menghasilkan protein. Nah, protein kan memiliki berbagai fungsi penting dalam tubuh, seperti membangun jaringan, mengatur reaksi kimia, dan melawan infeksi. Jadi, seiring bertambahnya usia, proses transkrip sel dan sintesis protein itu dapat mengalami kesalahan. Nah, entah itu kesalahan karena penyalinan informasi genetik atau kesalahan dalam penerjemahan informasi genetik. Nah, nanti dari kesalahan tersebut bakal menyebabkan penurunan kualitas sel karena protein yang dihasilkan itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Akibatnya, sel-sel tubuh tidak dapat berfungsi dengan optimal. Yang ketiga itu ada teori autoimun. Maksudnya itu penurunan dari fungsi sistem imun atau yang disebut juga sistem kekebalan tubuh. Maksudnya, seiring yang bertambah usia, sistem kekebalan tubuh kita kan yang seharusnya melindungi kita dari penyakit seperti bakteri dan virus, justru mulai menyerang sel-sel tubuh kita sendiri. Hal ini tuh akan menyebabkan tiga hal. Yang pertama itu ada penurunan resistasi terhadap pertumbuhan tumor dan perkembangan sel kanker, yang seharusnya sistem imun tuh bisa mendeteksi dan menghancurkan sel-sel kanker menurun. Yang kedua itu menurunnya kemampuan dalam menganalisis proses dan memobilisasikan pertahanan tubuh terhadap patogen secara agresif. Yang tiga, meningkatkan produksi atau antigen yang dapat berdampak pada meningkatnya resiko yang terjadi pada autoimun. Selanjutnya, ada teori free radikal, yaitu proses menua dapat disebabkan oleh kurangnya efektifnya fungsi tubuh yang bekerja karena dipengaruhi adanya radikal bebas di dalam tubuhnya. Nah, radikal bebas itu kan merupakan molekul yang tidak lengkap. Mereka tuh kekurangan satu elektron yang membuat mereka menjadi sangat tidak stabil dan relatif. Karena tidak stabil, mereka akan berusaha mencuri elektron dari molekul lainnya di sekitar untuk menjadi stabilnya. Nah, ketika radikal bebas muncul, elektron dari molekul lain seperti DNA, protein, atau lemak, mereka merusak molekul tersebut. Kerusakan ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti kerusakan DNA, kerusakan protein, dan kerusakan lemak. Radikal bebas ini disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama ada polusi, yaitu zat-zat seperti ozon dan pestisida yang dihasilkan dari proses lingkungan. Yang kedua itu ada radiasi,
yaitu paparan radiasi seperti sinar UV dari matahari atau radiasi dari perangkat elektronik. Yang ketiga adalah reaksi berantai. Nah, reaksi bebas itu dapat memicu reaksi berantai dengan molekul lainnya dan akan menghasilkan lebih banyak radikal bebas dan akan mempercepat kerusakan sel. Selanjutnya, ada teori kolagen, yaitu diakibatkan stres berlebihan yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan sel tubuh. Kolagen kan merupakan protein yang paling banyak terdapat di dalam tubuh kita. Nah, kolagen itu juga merupakan komponen utama jaringan ikatan seperti kulit, tulang rawan, tendon, ligament, dan pembuluh darah. Nah, kolagen ini akan memberikan kekuatan, elastisitas, dan struktur pada jaringan tersebut. Nah, seiringnya bertambah usia, kemampuan tubuh kita kan mengalami produksi kolagen yang menurun. Nah, faktor-faktor lain itu seperti paparan sinar matahari, polusi, merokok, dan pola makan yang buruk juga. Stres yang berlebihan juga dapat merusak sel-sel memproduksi kolagen. Akibat kekurangan kolagen sendiri itu akan menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, kulit menjadi keriput, kering, kendur, dan kehilangan elastisitas. Terus ada tulang itu menjadi lebih rapuh dan rentan terhadap patah tulang. Dan sendi menjadi lebih kaku, nyeri, dan rentan terhadap cedera. Rambut menjadi tipis, kering, dan mudah patah. Yang terakhir adalah teori biologi, yaitu kerusakan jaringan yang terjadi dengan cepat dalam perbaikan sel jaringan yang melambat akibat dari jumlah kolagen yang meningkat. Ini menurut Dahlan, Umar, dan Abeng 2018. Maksudnya teori ini menyatakan bahwa penuaan terjadi akibat kerusakan jaringan yang terjadi secara bertahap seiringnya berjalannya waktu. Nah, kerusakan ini disebabkan oleh penggunaan dan stres yang berlebihan pada tubuh kita. Jumlah kolagen dalam tubuh kita kan akan meningkat seiringnya bertambah usia sebagai respon terhadap kerusakan jaringan. Namun, kolagen yang diproduksi itu mungkin tidak berkualitas baik dan tidak dapat memperbaiki kerusakan jaringan secara efektif. Nah, akibatnya proses perbaikan sel dari jaringan itu menjadi melambat. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Bye-bye.